Selamat datang di channel ini, tempatnya alur cerita film seru dan menegangkan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Semuanya bermula ketika mayat-mayat misterius ditemukan terapung di sungai. Tak ada yang tahu penyebabnya, sampai sebuah wabah mengerikan mulai menyebar. Inilah kisah Deranged, saat manusia harus berhadapan dengan musuh paling mematikan yang tak terlihat. Film ini berjudul Deranged 2012. Film thriller Korea yang menggabungkan antara ketegangan medis dengan horor wabah. Diceritakan semalaman, sebuah sungai tiba-tiba berubah jadi kuburan. Mayat-mayat mengambang di permukaannya, kering, seperti dikuras airnya. Polisi datang melompat membalikkan satu persatu dan langsung pucat pasi. Tak ada luka, tapi semua tubuh korban seperti keriput tanpa cairan. Jae Hayak, seorang salesman farmasi, hari itu sedang main golf dengan kliennya. Tapi klien itu aneh, terus minum air, botol demi botol, tapi tetap haus. Sampai akhirnya, dia lari ke sungai dan melompat. Dalam hitungan detik, tubuhnya mengapung. Jae panik, membalikkan tubuhnya, dan yang dilihatnya adalah mayat kering dengan mata kosong. Keesokan pagi berita menyebar. Korban seperti itu muncul di seluruh Korea. Jae pulang, tapi di rumah, istri dan anak-anaknya juga mulai minum air seperti orang kesurupan. Ia panik, langsung membawa mereka ke rumah sakit. Polisi menyelidiki, semua korban ternyata sempat bermain di sungai yang sama. Saudara Jae, seorang polisi bernama Jae Pil, ditugaskan ke desa dekat sungai. Tapi penduduk desa menolak. Mereka tak mau sungainya dicap berbahaya. Malam itu Jae Pil tidur di mobil. Dan besok paginya, sungai itu penuh mayat lagi. Air diuji, tapi tak ada racun. Hanya ditemukan telur-telur serangga kecil. Lalu satu keluarga melapor. Anggota keluarganya mati saat mandi. Dan dari tubuh korban, cacing panjang keluar. Dokter bilang, itu nematoda, parasit yang biasanya menyerang serangga. Tapi sekarang, mereka menyerang manusia. Cacing itu masuk lewat mulut atau anus, hidup di usus, dan saat dewasa, mereka mengontrol otak. Mereka membuat manusia merasa sangat haus, hingga akhirnya korban melompat sendiri ke sungai. Di sanalah cacing bertelur, lalu siklusnya berulang. Saat berita itu pecah, panik menyebar. Sungai itu adalah sumber air utama di Korea. Rumah sakit dipenuhi pasien, tapi tak ada obat. Operasi tak bisa dilakukan, cacingnya menempel di usus. Seorang dokter sarankan obat belatung, tapi belum sempat diuji. Seorang gadis yang meminumnya lebih dulu langsung kejang, mulut berbusa, dan menjerit kesakitan. Dan itulah awal dari semuanya. Tak lama setelah insiden gadis kecil di rumah sakit, ia meninggal. Pemerintah mulai panik. Mereka berencana mengumpulkan semua pasien di rumah sakit, tapi mereka tak tahu, serangan nematoda ini terjadi berkelompok. Sekali satu orang kena, semua orang di sekitarnya ikut terinfeksi. Kerumunan mulai gelisah. Sementara itu, di rumah, keluarga Jae Hayak sedang bersiap-siap kabur. Tapi tiba-tiba, istrinya terpaku menatap keran air, dan dalam sekejap ia membenamkan wajahnya ke wastafel. Jae mencoba menariknya keluar, tapi istrinya sudah kehilangan kendali. Anak-anak ikut terdorong rasa haus yang sama. Putrinya mulai mengetuk-ngetuk jendela, seperti ingin keluar. Jae menahan mereka semua, memeluk anak-anak, menjepitkan kakinya di tubuh istrinya, berusaha sekuat tenaga agar mereka tidak melompat keluar. Tapi di luar, kekacauan sudah pecah. Orang-orang lari seperti zombie, melompat ke mata air taman, membenturkan kepala ke akuarium, mencari air di mana saja. Kota itu hancur. Di tengah kekacauan, seorang tetua desa muncul dan bercerita. Ia pernah melihat seseorang membuang anjing sakit ke sungai. Ia mengubur anjing itu diam-diam, tak ingin merusak nama baik desa. Dan sekarang inilah akibatnya. Lalu, harapan kecil muncul. Seorang pasien tiba-tiba sembuh setelah meminum obat belatung lama dari sebuah perusahaan farmasi. Perusahaan tempat Jae Hayak bekerja. Masalahnya, obat itu sudah tidak diproduksi. Pemerintah mencoba meminta produksi dilanjutkan, tapi perusahaan menolak. Bahkan mereka mulai memanfaatkan situasi, memaksa pemerintah menebus perusahaan dengan harga selangit. Negosiasi pun macet. Jae mencoba jalan belakang. Bersama rekannya, ia berhasil membeli sekotak obat. Tapi sebelum bisa digunakan, obat itu direbut oleh kerumunan yang putus asa. Dalam kekacauan itu, rekannya berkata, stok obat itu dulu sempat ditimbun. Pasti ada seseorang yang masih menyimpannya. Jae pun mulai mencari lewat jalur gelap, hingga akhirnya, ia menemukan satu nama, seorang pengedar, dan kisah ini baru saja memasuki babak yang lebih kelam. Jae Hayak hampir berhasil membuat kesepakatan dengan pengedar, tapi belum sempat apa-apa, polisi datang. Panik, si pengedar langsung membuang semua obat ke toilet. Barang bukti hilang, dan harapan Jae pun ikut lenyap. Saat itu, Jae mendapat telepon dari seseorang yang tahu lokasi gudang penyimpanan obat. Tanpa pikir panjang, Jae langsung meluncur ke sana. Sementara itu, istrinya yang sudah dikuasai cacing mulai meneguk air langsung dari ember,
rakus, tanpa peduli perutnya bisa pecah. Tapi di tengah kegilaan itu, seseorang memeluknya dan berteriak, "Pikirkan anakmu." Dan ia terbangun. Kesadarannya perlahan kembali. Di tempat lain, Jay menerima kabar penting dari J-Pill. Mereka berhasil menemukan mantan peneliti dari perusahaan farmasi tempat Jay bekerja. Bersama-sama, mereka menemui pria itu, dan kebenaran pun terungkap. Ternyata semua ini bukan kebetulan. Pemilik perusahaan farmasi sengaja menyebarkan nematoda mutan ke air. Mereka membeli saham perusahaan, membiarkan parasit menginfeksi rakyat. Lalu ketika harga saham melonjak, mereka jual obat yang sudah ditimbun. Dan mengeruk untung besar, Jay dan J-Pill langsung menuju gudang penyimpanan. Tapi belum sempat masuk, gudang itu dibakar. Seseorang melempar korek api, dan obat-obatan pun hangus dalam sekejap. Jay mencoba menerobos, tapi J-Pill menahannya. Keduanya akhirnya terjebak dalam kobaran api, mulai kehilangan kesadaran. Lalu, sebuah truk datang. Pacar J-Pill muncul tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Saat sadar, Jay langsung kembali ke gudang yang terbakar. Tapi tak ada apa-apa di sana, hanya abu. Ia jatuh terduduk, menggenggam sisa-sisa yang tersisa, menangis. Bagaimana ia bisa menyelamatkan keluarganya sekarang? Namun di tengah keputusasaan, sebuah ide muncul. Industri farmasi tak bisa jalan tanpa bahan baku. Jika ia bisa mendapatkan bahan aktifnya, siapapun bisa membuat obatnya kembali. Jay dan J-Pill pun berpisah. J-Pill menuju rumah sakit untuk menjaga keluarganya, dan Jay menuju pabrik untuk mencari harapan terakhirnya. Di rumah sakit, seorang pasien mendadak menggeliat. Tubuhnya penuh dengan nematoda besi, dan tiba-tiba meledak. Orang-orang menjerit, panik. Darah dan serpihan parasit menyebar kemana-mana. Seorang ibu cepat-cepat menutup mata anaknya. Tapi si kecil berkata pelan, "Mah, tenggorokanku gatal." Nematoda di tubuhnya mulai bergerak. Sang ibu gemetar, tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat, meski tubuhnya sendiri mulai berhalusinasi. Saat menatap alat penyiram kebakaran di langit-langit, pikirannya terhanyut. Air. Mungkin itu bisa menolong. Tiba-tiba, seorang wanita yang sudah kehilangan akal mendekati tombol penyiram. Sang ibu tersadar dan buru-buru menghentikannya. Tapi usahanya malah memicu kerusuhan. Orang-orang mulai menyerangnya. Ia tak sanggup melawan. Dari jendela luar, J-Pill melihat semua itu terjadi. Ia tahu tak bisa masuk. Tapi ia punya ide. Ia lari ke lantai atas dan mematikan pasokan air. Pasien-pasien berhenti menggila. Untuk sementara, mereka selamat. Tapi waktu mereka tak banyak. Jika cacing-cacing itu terus berkembang, tubuh mereka bisa meledak kapan saja. Di sisi lain, Jay Hayak akhirnya menemukan bahan aktif obat di pabrik lama. Ia langsung mengirimkannya ke para peneliti. Tak butuh waktu lama, semua pabrik farmasi bekerja siang malam. Obat pun diproduksi massal dan disebarkan ke seluruh negeri. Harapan kembali muncul. Keluarga Jay dan J-Pill akhirnya diselamatkan. Sementara itu, sang Perdana Menteri, yang tadinya hampir menandatangani kontrak pembelian perusahaan farmasi, malah merobeknya. Polisi sudah menangkap dalang sebenarnya. Perwakilan perusahaan yang merancang semuanya demi uang. Kasus ditutup. Negara selamat. Tapi, di suatu tempat yang jauh, sebuah mayat hanyut terbawa arus. Dan di tubuhnya, sesuatu masih bergerak. Cerita ini belum benar-benar berakhir. Itulah alur cerita di Range 2012. Bagaimana menurut kalian, apa yang lebih berbahaya, wabah atau manusia itu sendiri? Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya.